kita akan bahas kajian tentang neraka jahanam. Yang ini sangat jarang, bahkan mungkin nggak ada yang mengkajinya. Jadi pertanyaannya gini, apakah matahari itu adalah neraka? Karena kita akan bahas dalam sebuah hadis, yang hadis ini adalah hadis sahih, di mana diriwayatkan oleh Bukhari nomor 502 dan hadis riwayat Bukhari juga nomor 3259. Rasulullah SAW bersabda, jika panas menyengat, tundalah sholat hingga udara dingin. Karena panas yang menyengat merupakan bagian dari hembusan api neraka jahanam. Terus yang nomor 3259 diterangkan, Rasulullah SAW bersabda, tundalah pelaksanakan sholat zuhur hingga cuaca dingin karena panas yang sangat terik adalah panas dari neraka jahanam. Ini Rasulullah menyampaikan demikian 1400 tahun yang lalu. Yang hari ini tidak hanya satu negara, tapi sudah beberapa negara yang sudah keluar angkasa dan meneliti, yang bisa disimpulkan tidak ada sumber panas di bumi ini selain dari panasnya matahari. Jadi artinya apa? Apakah matahari yang kita lihat setiap hari adalah neraka jahanam? Allahu a'lam. Tapi Rasulullah menyampaikan demikian, maka saya sebagai seorang muslim percaya itu adalah neraka jahanam. Terus bagaimana dengan dalil-dalil lain selain hadis-hadis ini? Maka kita akan mencari kecocokannya. Di dalam sebuah hadis lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah, diterangkan Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu kepada Tuhannya, ia berkata, wahai Tuhanku, sebagian dariku membakar sebagian yang lain. Hal ini karena neraka masih kosong saat ini. Maka Allah mengizinkan neraka untuk mengeluarkan uapnya sebanyak 2 kali, yakni sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Uap tersebut adalah rasa panas yang kalian rasakan pada musim panas dan dingin yang paling menggigit yang kalian rasakan pada musim dingin. Ternyata dalam siklus dalam 1 tahun itu ada 2 musim yang sangat panas dan sangat dingin. Ketika kita mengacu pada ilmuwan yang berdasarkan penelitian-penelitian, yaitu pada bulan Juli, Agustus, itu adalah di mana jarak matahari dengan bumi itu sangat dekat. Sehingga panas di bumi ini juga meningkat. Makanya panasnya luar biasa. Dan itu berulang setiap tahun. Berarti kalau bicara tentang neraka jahanam, memang sudah diciptakan oleh Allah. Terus mengacu kepada dalil-dalil yang lain juga mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, api kalian yang dinyalakan Bani Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga jelas bahwasanya panasnya api di bumi ini 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Ada sebagian yang mentakwilkan kita hanya level yang paling bawah, yang paling nomor 70-nya, yang paling teratas berapa, kita Allahu a'lam. Kalau kita meneliti matahari berapa panasnya, ribuan derajat. Sedangkan tolak ukur panasnya api di bumi banyak ya. Kalau kita membakar kayu mungkin panasnya berapa derajat. Tapi kalau sudah pakai gas, sudah naik lagi. Apalagi kalau kita sudah membakar besi. Besi dilelehkan, dijadikan berbagai macam bentuk. Itu kan butuh panasnya sampai ribuan derajat. Nah, kalau seandainya panas itu tolak ukurnya panas yang paling tinggi, ya tentunya pembakaran besi tersebut, peleburan besi. Berarti kalau matahari itu 70 kali lipatnya panas tersebut, kira-kira berapa panas? Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa
dan banyak menangis. Para sahabat berkata, apa yang kau lihat, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku telah melihat surga dan neraka. Ini pas Isra Mi'raj. Kalau kita membahas surga, nggak akan ada habisnya, banyak dalil-dalil tentang keindahan surga. Tetapi neraka juga banyak yang menerangkan betapa mengerinya. Rasulullah sampai mengatakan banyak menangis, sedikit tertawa. Karena begitu dahsyatnya siksaan api neraka. Maka kita akan membahas dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menguatkan hadis Rasulullah bahwasanya matahari adalah neraka jahanam. Kita akan bahas tentang dalil di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Naba ayat 21 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai. Ketika diterjemahkan di dalam Quran tersebut, bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Tetapi ini maknanya berkelanjutan, karena di ayat 22-nya diterangkan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi artinya apa? Pengintai bukan untuk isi neraka jahanam, tapi mengintai orang-orang yang nantinya kalau kembali ke neraka jahanam, berarti mengintai orang-orang yang bukan di dalam neraka. Terus ayat ke-23, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Jadi neraka jahanam ini tempat mengintai. Terus di ayat yang ke-22-nya menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi artinya gini, kalau seandainya saudara nih ada banyak orang di luar sana, kita di sini mengintai nanti kembalinya orang-orang di luar sana sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau orang-orang yang amalnya baik nanti di surga, amal-amalnya buruk di neraka. Jadi neraka itu tempat mengintai. Karena apa? Suatu saat nanti tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Jadi artinya bukan bagi pengintai yang mengawasi isi neraka, bukan. Kalau udah jadi isi neraka, ngapain diintai? Berarti ada kesamaan dengan hadis Rasulullah bahwasanya panas yang menyengat di siang hari adalah api neraka jahanam, hembusan api neraka jahanam. Dan di dalam surat An-Naba diterangkan neraka jahanam hari ini setiap hari adalah sebagai tempat mengintai. Terus kita buka surat Al-Mulk ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Ini ditakwilkan sebagai alat pelempar setan. Padahal kalau bicara tentang bintang, bintang itu adalah benda luar angkasa yang mengeluarkan cahaya yang besarnya saja berkali-kali lipat daripada bumi. Sedangkan setan itu ya dari jenis jin dan manusia. Kalau seandainya saudara ini kan manusia ya, setan bisa jadi kan? Bisa jadi. Setan itu syaitona, jauh dari kebenaran, yang artinya demikian. Kalau seandainya bumi ini sebagai alat pelempar kamu, kira-kira ada nggak? Orangnya kecil, nggak ada perbandingannya 0,0 sekian persen. Ini bumi yang besar buat melempar kamu. Jadi ini dalam mentakwilkan bukan alat pelempar setan, tapi alat-alat dilemparkannya setan. Jadi bintang itu alat dilemparkannya setan. Lah maka di kalimat yang terakhir di ayat tersebut, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala. Nah, kalau itu nyambung antara kalimat ayat pertama dan ayat kedua. Neraka dijadikan alat sebagai dilemparkannya setan atau tempat disiksanya setan. Terus dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala.
Ini dalil yang kedua di dalam Al-Quran. Pak, kan ada ayat yang menerangkan bahwasanya setan itu panah-panah api. Bintang itu adalah panah-panah api. Beda. Panah api dengan bintang itu beda. Jika bintang diartikan sebagai panah api, maka apakah setan yang kecil dipanah dengan sesuatu yang lebih besar? Atau apakah alat pelempar setan itu lebih besar dari yang dilempar? Permasalahannya itu. Dalam mentakwilkan, kita mengkaji secara ilmiah ya. Pakai akal sehat. Jadi biasanya panah itu lebih kecil, bukan lebih besar. Alat pelempar juga pasti lebih kecil, tidak lebih besar. Di dalam surat Jin ayat 8-9. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah api. Itu diterangkan. Ayat yang ke-9-nya, yang artinya, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ini dahulu jin itu bisa mencuri dengar ke langit di sana. Tapi setelah hari ini, setelah Rasulullah diutus, jin itu nggak bisa mencuri dengar berita-berita langit. Makanya penjaganya dengan panah-panah api. Kalau bintang diartikan sebagai panah api juga salah. Jadi panah api lebih kepada seperti meteor jatuh atau apa yang terlihat itu. Wush, itu lebih kayak panah. Itu lebih sering terjadi. Nggak ada matahari lari dari peredarannya. Matahari itu bagian dari bintang. Jadi kesimpulannya, tidak ada sumber panas lain selain dari panasnya matahari. Maka Rasulullah menyampaikan hal demikian, ya pasti benar adanya. Maka di dalam ayat-ayat Quran pun sudah jelas terangkan bagaimana dalam surat An-Naba, surat Mul. Terus di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 diterangkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini di dalam neraka. Yang kalau dikasih air minum, minumnya seperti besi yang mendidih. Maka perhatikan saja, besi yang ada di dunia ini pun itu diturunkan dari langit. Kalau ilmuwan meneliti, itu dari ledakan besar, ledakan sebuah bintang, yaitu yang terkenal sebagai supernova, yang akhirnya ledakan itu bertaburan di langit-langit dan Allah turunkan ke bumi, yang akhirnya menjadi besi, menjadi banyak manfaat untuk manusia. Itu diterangkan dalam sebuah surat namanya Al-Hadid. Di sana diterangkan. Itu juga ada kebenarannya. Karena apa? Ayat ini menerangkan di neraka minumnya air besi yang mendidih. Karena matahari bahan bakunya besi, batu, dan manusia. Mengerikan kan? Terus, di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2864, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga tinggal sejauh 1 mil. Matahari didekatkan. Karena ada hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya neraka didekatkan. Itu sesuai. Cuman masalahnya, kita ketika mau masuk surga, setelah perkara hisab telah selesai, kita akan menyeberangi Shiratal Mustaqim, melewati neraka. Sekarang masalahnya seberapa besar neraka itu. Maka kalau kita melihat, hari ini kan sudah canggih. Dari jarak objek yang sangat jauh pun bisa diteliti, besarnya, diameternya, itu bisa. Nah, maka bumi ini diameternya berapa? 12.742 km.
Itu bumi. Ya, 13 ribuan lah, kita ambil lurusnya saja. Sedangkan matahari memiliki diameter 1.392.000 kilometer, atau lurusnya 1.400.000 kilo. Berarti kalau kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu sejauh 1.400.000 kilo. Bukan seperti dalam gambaran-gambaran yang Shiratal Mustaqim itu cuman jaraknya berapa meter kita jatuh ke neraka. Artinya apa? Sangat luas. Ini dalam sebuah hadis Muslim nomor 2844. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. 70 tahun perjalanan dilempar baru sampai dasar neraka. Berarti berapa jauh, berapa dalamnya api neraka, di situ saudara bisa mengukur. Dengan izin Allah, Rasulullah dikasih mukjizat dan sahabat-sahabatnya diperdengarkan batu yang jatuh di luar. Kalau kita hari ini, ya mungkin seperti suara-suara gemuruh di langit atau segala macam, itu neraka ya, jangan-jangan suara matahari yang terdengar dari sini. Bisa jadi gemuruh-gemuruh di belahan dunia yang waktu itu terjadi. Betapa jauhnya dalamnya neraka tersebut digambarkan oleh Rasulullah, bahwasanya lemparan batu yang hari ini kita lempar 70 tahun kemudian baru sampai dasar. Kalau kita mengacu kepada diameter matahari yang jaraknya 1.400.000 km, kira-kira cukup dengan waktu setahun 2 tahun saudara melewati jarak sejauh itu. Maka jangan dikira Shiratal Mustaqim itu ringan. Maka perbanyak amal soleh hari ini. Jadi hari ini jangankan Amerika, Rusia, banyak sekarang negara-negara yang, bahkan India hari ini sudah ke bulan, sudah keluar angkasa, menyaksikan bumi seperti apa, matahari seperti apa. Jadi mereka menyimpulkan tidak ada sumber panas di siang hari kecuali dari matahari. Dan sedangkan Rasulullah menyampaikan bahwasanya panas yang menyengat di siang hari itu adalah dari neraka jahanam. Maka bisa dipastikan neraka jahanam itu sebenarnya setiap hari sedang mengintai kita. Matahari adalah neraka jahanam.